Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu, semoga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita. Amin. Kembali lagi kita membincangkan soal pilkada, terkhusus yang terjadi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Rencana KPU Kota Palopo yang akan menggelar debat kandidat pada tanggal 31 Oktober di Kota Makassar menuai protes dari sejumlah aktivis di kota ini. Sebelum kita membincangkan lebih jauh, terlebih dahulu kami akan memberikan gambaran terhadap situasi yang saat ini terjadi di Kota Palopo agar penonton konten ini, terkhusus subscriber Jasa Pos, dapat memahami konteks dari keberatan yang kami maksudkan tadi. Di pilkada Kota Palopo ini memang ada sejumlah persoalan yang terjadi, tetapi persoalan tersebut telah tertangani secara, dalam hemat kami, tertangani secara baik, sehingga kondisi saat ini tentu di Kota Palopo masih berjalan seperti apa adanya, tak ada riak-riak yang berarti. Bahkan para kandidat, setahu saya, saat ini tengah melangsungkan kampanye-kampanye yang berupa dialog atau pertemuan-pertemuan tutup di tengah masyarakat. Dan hingga detik ini tak satu pun ada gangguan. 3 kali Indonesia melaksanakan pilkada. Tiap kali itu KPU Kota Palopo melaksanakan debat kandidat, dan di setiap event tersebut tak sedikit pun ada gangguan ketertiban dan keamanan. Bahkan saya berani mengklaim bahwa pilkada terpanas di sepanjang sejarah pelaksanaan pilkada di Indonesia ada pada pilkada Kota Palopo pada tahun 2017. Kendati pun demikian, debat kandidat dapat dilaksanakan tanpa sedikit pun gangguan ketertiban. Kota ini juga memiliki banyak fasilitas yang dapat digunakan untuk melaksanakan debat kandidat. Ada sejumlah gedung-gedung komersil yang menurut hemat kami memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung pengunjung. Di samping itu, kota ini yang telah melaksanakan pilkada 3 kali itu juga memiliki stasiun TV kabel. Nah, stasiun TV kabel ini pada pelaksanaan debat kandidat periode yang lalu itu bekerja sama dengan saluran televisi yang memiliki hak siar untuk menayangkan acara debat kandidat. Atas fakta ini dan pengalaman pelaksanaan pilkada 3 periode yang lalu, maka kami tidak menemukan alasan yang dapat membenarkan KPU Kota Palopo melaksanakan debat kandidat di Kota Makassar. Itu yang pertama, soal yang berkaitan dengan sejarah, teknis, dan kelayakan kota ini untuk menyelenggarakan debat kandidat. Yang kedua, tak kalah pentingnya adalah soal upaya kita bersama untuk melawan vote buying, jual beli suara, money politik, dan politik transaksional yang juga melanda kota ini dan menurut hemat kami kian menjadi-jadi. Berbekal dari pengalaman pileg 2023 lalu, yang angka jual beli suara itu mencapai 400.000 per orang. Nah, saat ini
di pilkada ancang-ancang angka itu mencapai harga sampai dengan 1 juta rupiah. Betapa mengagetkannya mendengar semua ini. Dan itu sudah terjadi bahan perbincangan yang lazim di tengah masyarakat. Hal-hal seperti ini bisa kita lawan bersama. Memang ada Badan Pengawas Pemilu, ada KPU, tetapi tentu kedua lembaga ini tidak boleh kita biarkan sendiri melawannya. Mereka tetap berada pada frontliner di garis terdepan, tetapi kita pun dapat berpartisipasi untuk melawannya, dan juga dapat dilakukan oleh para kandidat itu sendiri. Dengan satu tekad, dia tidak ingin diperas oleh masyarakat dan tim suksesnya. Caranya adalah dengan melakukan kampanye-kampanye yang bersifat dialogis, yang dengan bentuk kampanye seperti itu, para kandidat dapat meyakinkan secara kognitif kepada pemilih bahwa dirinya layak dipilih, dirinya layak memimpin kota ini. Dan di samping dialog kampanye-kampanye yang bersifat dialogis, tentu akan lebih dapat diterima secara objektif cara-cara para kandidat ini meyakinkan masyarakat kalau hal itu diperdebatkan oleh para kandidat dalam satu forum resmi yang kita kenal bersama dengan sebutan debat kandidat. Dalam debat-debat kandidat itu tentu para kandidat akan mempertahankan visi misinya dan diuji baik oleh panelis maupun saling uji di antara para kandidat. Akhirnya para kandidat dapat memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa uang yang 1 juta yang akan dia terima itu tidak bernilai apapun dibandingkan dengan harapan-harapan yang dijanjikan oleh sang kandidat ketika dia memilih dirinya untuk memimpin kota ini. Dengan begitu pula, debat kandidat ini juga akan menempatkan masyarakat sebagai subjek di dalam kampanye, dan maksud saya di dalam pilkada. Ada sebuah rumor yang beredar luas di halayak bahwa KPU tetap melaksanakan debat kandidat di kota Makassar, kendati pun telah menuai protes. Hal itu dikarenakan telah mendapat persetujuan dari LO pasangan calon. Jika rumor ini benar, maka calon dan KPU telah menempatkan masyarakat sebagai objek dalam pilkada. Dengan cara berpikir seperti itu, maka melawan money politik menjadi sebuah hal yang berguna untuk meninabobokan masyarakat. Jadi sebagai kesimpulan, rencana KPU untuk tetap melaksanakan debat kandidat di kota Makassar adalah hal yang tidak dapat kami terima, dan sekaligus juga melembagakan money politik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat ki tapada salama.